Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatur Ramadhani dengan NIM 23501911170 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan spektrofotometri UV visible. Lalu poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu prinsip, senyawa yang dapat dianalisis, tingkat energi elektron, faktor-faktor pergeseran panjang gelombang, instrumen spektrofotometri UV visible, prinsip analisis kualitatif dan kuantitatif, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada prinsip, yaitu analisis berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Lalu selanjutnya ada senyawa yang dapat dianalisis. Nah, yang pertama harus memiliki gugus kromofor yaitu pemberi warna dan aksokrom yaitu penguat warna. Lalu yang kedua, senyawa dengan ikatan rangkap, gugus karbonil, dan sistem terkonjugasi. Nah, apa sih itu gugus kromofor? Jadi, gugus kromofor adalah bagian dari molekul yang bertanggung jawab menyerap cahaya pada spektrum ultraviolet atau UV dan cahaya tampak. Biasanya berupa gugus fungsi dengan ikatan rangkap terkonjugasi atau cincin aromatik. Contoh kromofor adalah gugus azo yaitu N rangkap 2N, karbonil yaitu C rangkap 2O, dan etilen yaitu C rangkap 2C, serta cincin benzena. Kromofor menyebabkan molekul memiliki warna atau menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, lalu selanjutnya ada aksokrom. Aksokrom adalah gugus fungsi dalam molekul yang tidak menyerap cahaya pada panjang gelombang UV visible, tetapi dapat mempengaruhi spektrum kromofor yang terikat padanya dengan memperkuat atau menggeser penyerapan cahaya ke panjang gelombang yang lebih panjang. Contoh aksokrom adalah gugus hidroksil yaitu OH, amino yaitu NH2, dan metoksi yaitu OCH3. Aksokrom mengandung pasangan elektron bebas yang bisa melakukan interaksi mesomerik dengan kromofor sehingga meningkatkan intensitas dan menggeser spektrum absorpsi. Lalu selanjutnya ada tingkat energi molekul, ada 3 nih. Yang pertama yaitu orbital sigma, yang kedua orbital pi, dan yang ketiga orbital non-ikatan. Orbital sigma adalah orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Lalu selanjutnya ada orbital pi. Orbital pi adalah orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut orbital pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Lalu selanjutnya ada orbital non-ikatan yang berlambang N. Orbital non-ikatan atau N jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N atau orbital non-ikatan. Nah, atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Ada 4. Yang pertama ada sistem terkonjugasi, yang kedua ada pelarut, yang ketiga ada perpaduan kromofor dan aksokrom, yang keempat ada larutan elektronik. Nah, pengaruh sistem terkonjugasi terhadap spektrum UV visible. Yang pertama, sistem terkonjugasi yaitu sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap atau tidak jenuh. Lalu, yang kedua, makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Lalu, pelarut. Pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang lebih besar atau batokromik atau pergeseran merah.
Nah, pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau hypsokromik atau pergeseran biru. Contohnya yaitu transisi N ke pi bintang aseton. Pada pelarut N-heksan, lambda max-nya yaitu 279 nanometer. Pada etanol, lambda max yaitu 272 nanometer. Dan pada air, lambda max yaitu 264,5 nanometer. Yang mana pelarut itu sangat berpengaruh terhadap lambda max. Lalu selanjutnya ada perpaduan kromofor dan oksokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke pi bintang, yang bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contohnya ada OH, O, NH2, dan OCH3. Nah, terikatnya gugus oksokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau pergeseran merah atau pergeseran batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hiperkromik. Lalu selanjutnya ada lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antaraksi antarorbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang, dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, antaraksi antar orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah atau hypsokromik. Lalu selanjutnya ada instrumentasi spektrofotometer UV visible dan fungsinya. Di sini ada komponen sumber cahaya. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan cahaya ultraviolet atau lampu deuterium dan cahaya tampak atau lampu tungsten untuk dianalisis pada panjang gelombang tertentu. Lalu selanjutnya ada monokromator. Fungsinya yaitu untuk mengubah cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang tertentu yang akan digunakan untuk pengukuran. Lalu selanjutnya ada cell sample atau kuvet. Nah, fungsinya itu untuk menampung larutan atau sampel yang akan dianalisis. Cahaya melewati sampel ini dan sebagian cahaya diserap sesuai konsentrasi zat. Lalu selanjutnya ada detektor. Fungsinya yaitu untuk menerima cahaya yang melewati sampel dan mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik untuk diukur absorbansinya. Lalu selanjutnya ada recorder. Nah, fungsinya itu untuk merekam hasil sinyal listrik dari detektor dalam bentuk spektrum absorbansi terhadap panjang gelombang untuk analisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, analisis kualitatif dengan cara membandingkan bentuk spektrum UV visible dan lambda max sampel dengan bentuk lambda max larutan standar. Jadi, analisis kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi jenis senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum atau lambda max dari spektrum serapannya. Nah, setiap senyawa memiliki spektrum serapan yang khas, bergantung pada struktur kimianya atau terutama keberadaan gugus kromofor dan oksokrom. Lalu, analisis kuantitatif itu prinsipnya yaitu dengan cara membandingkan serapan sampel dan serapan larutan standar dengan teknik kurva kalibrasi. Jadi, analisis kuantitatif itu bertujuan untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu zat dalam larutan. Nah, pengukurannya itu dilakukan pada lambda max senyawa karena titik ini sensitif, pengukuran paling tinggi dan hasilnya paling akurat. Oke, selanjutnya ada kelebihan metode spektrofotometri UV visible. Yaitu yang pertama, analisisnya itu cepat dan efisien dengan ketelitian tinggi, yaitu relatif 1% sampai 3%. Lalu yang kedua, dapat menganalisis berbagai zat organik dan anorganik. Yang ketiga, selektif terhadap senyawa dengan gugus kromofor. Yang keempat, dapat digunakan untuk konsentrasi sangat kecil. Yang kelima, pengoperasian cukup sederhana dan hasil dapat langsung terekam secara digital atau grafik. Yang keenam, biaya penggunaan relatif murah. Lalu selanjutnya ada kekurangan metode spektrofotometri UV visible.
Yang pertama, absorbansi dipengaruhi oleh pH, suhu, zat mengganggu, dan kebersihan kuvet. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk senyawa yang menyerap cahaya pada panjang gelombang lebih dari 185 nanometer atau UV dan visible. Yang ketiga, tidak dapat mendeteksi senyawa tanpa gugus kromofor atau yang tidak menyerap cahaya UV visible. Yang keempat, kurang cocok untuk analisis senyawa dengan kompleksitas dan interferensi tinggi. Membutuhkan metode lain seperti kromatografi atau spektroskopi massa untuk analisis lebih mendalam. Oke, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.